Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Untuk Ramadan ini insyaAllah kita tidak baca dulu kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan bahas bahwa pemahaman siapapun harus kalah. Pemahaman siapapun harus dibuang. Walaupun itu pemahaman seorang Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, ketika berbeda dengan pemahaman para sahabat. Ketika pemahaman kita dan pemahaman siapapun kok berbeda dengan pemahaman sahabat, wajib kita berpegang dengan pemahaman sahabat. Ambil contoh berapa banyak saudara kita yang memahami sabda Nabi, "Sawwu sufufakum, Rasu wa'tadilu, saddul khalaq." Luruskan, rapatkan saf kalian, jangan ada celah. Sawwu sufufakum. Bagaimana para sahabat memahami perintah Nabi? Itu kita ikuti. Sementara siapapun yang pemahamannya beda dengan para sahabat, wajib kita buang. Apa yang dilakukan oleh para sahabat memahami perintah Nabi? Sawwu sufufakum, lurus dan rapatkan saf kalian. Langsung para sahabat mengatakan, nalziku mankibana bimankibi sahibina wa qadamana biqadami sahibina. Kami tempelkan pundak kami. Jadi bukan sekedar nyenggol ya. Laziko yalzaku itu betul-betul nempel, betul-betul lekat. Bukan sekedar ujung siku nyenggol, apalagi nggak nyenggol. Jelas ini bukan pemahaman sahabat. Jadi betul-betul nempel antara pundak dengan pundak itu lekat. Begitu pula al-qadam dengan al-qadam. Terjemah bebas, qadam itu bukan mata kaki. Mata kaki kan ka'bun ya. Qadam itu ya telapak kaki kan. Ya tapi tentu bagian samping. Nah, itu pemahaman para sahabat. Adakah pemahaman lain yang bisa diterima? Enggak ada. Enggak ada. Maka satu-satunya cara memahami sabda Nabi, sawwu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kalian, adalah pemahaman para sahabat tadi. Nalziku mankibana bimankibi sahibina wa qadamana biqadami sahibina. Kita lekatkan pundak kita ke pundak sebelah kita dan mata kaki kita dengan mata kaki sebelah kita. Adakah cara lain? Tidak ada. Pemahaman para sahabat mengalahkan dan menghancurkan, membuang seluruh pemahaman di muka bumi ini. Nah, satu-satunya kesepakatan yang dijamin oleh wahyu. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Ini kan wahyu. Keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam kan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Pasti semuanya wahyu. Nah, wahyu dari Nabi ini, sawwu sufufakum, difahami oleh para sahabat dengan seperti itu ya. Dan wahyu mengatakan sekali lagi, tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Ini contoh sederhana. Nanti akan ada contoh-contoh lain berkenaan dengan ini.
bagaimana kita harus tinggalkan pemahaman Imam Syafi'i, pemahaman Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, ketika pemahaman mereka ini berbeda dengan pemahaman para sahabat. Maka ketika, dan para sahabat ini tidak harus, bukan berarti oh itu seorang sahabat saja, bukan para sahabat tapi seorang sahabat saja, enggak. Walaupun seorang sahabat, ketika tidak ada bantahan dari sahabat lain. Ambil contoh, siapa yang mengganti Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lafaz dalam tahiyat ini diganti dengan Assalamu ala nabi setelah Nabi wafat. Tadinya Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, diganti dengan Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan cuma Ibnu Mas'ud. Riwayat mengatakan cuma Ibnu Mas'ud. Lalu kita bilang, oh itu bukan para sahabat, cuma Ibnu Mas'ud. Enggak. Walaupun cuma seorang sahabat, tapi tidak ada bantahan dari sahabat lain, maka itu sudah bisa dikatakan kesepakatan para sahabat. Kenapa? Sebab para sahabat itu tidak seperti kita. Kita kalau nggak setuju, diam. Itulah kita ya, ngomong di belakang. Begitu rapat, begitu ngumpul, nggak setuju, diam. Begitu di belakang ngomong. Itulah kita. Sahabat tidak. Kalau nggak setuju, langsung bilang. Kan ucapan Ibnu Mas'ud itu mengganti Assalamu alayka diganti dengan Assalamu ala nabi, kan beliau tidak bisik-bisik, beliau jaharkan. Tentu didengar oleh Ibnu Abbas, didengar oleh Abu Hurairah, didengar oleh Aisyah, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tapi semuanya diam. Tidak ada yang protes, tidak ada yang membantah. Karena para sahabat tidak seperti kita. Kalau setuju teriak, kalau setuju angkat tangan, setuju enggak? Atau tanda tangan, cap jempol, enggak? Dengan diam sudah menunjukkan bahwa para sahabat itu setuju. Ya. Ketika tidak ada riwayat bantahan dari para sahabat yang lain, maka sudah dipastikan bahwa itu ijma'. Termasuk ketika Aisyah mengatakan mazada Rasulullah ala ihda asyrata raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini tidak ada riwayat bantahan dari seorang sahabat pun. Maka para sahabat sepakat bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Beda dengan ijtihad Utsman, azan Jumat 2 kali. Ada riwayat bantahan dari sahabat lain yang terkenal, Ibnu Umar, dengan lantang membantah. Maka azan Jumat 2 kali di hari Jumat tidak bisa kita katakan sunnahnya para sahabat. Orang nggak sepaham kok, nggak sepakat. Tidak bisa masuk dalam kategori sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tidak. Ya, kita ambil contoh lain. Ketika Nabi menyuruh ziarah kubur, kan jelas ada perintahnya ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Berziarahlah. Ada perintah dari Nabi, berziarahlah. Apakah setelah ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam berziarahlah, lalu kita atau kaum kita ya, lihat kaum kita luar biasa, ada yang hobi berziarah
tentu sunnah, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin mereka memahami ini dengan pemahaman sendiri. Ini kan perintah Nabi, fazuruha, jelas itu dengan fi'il amr, berziarahlah kalian, berziarahlah kalian. Maka kita harus berziarah. Maka dibikinlah waktu khusus, diluangkan waktu. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Bahkan mereka berziarah dengan cara haram. Apa? Safar. Ziarah adalah menjadi haram kalau dengan cara safar. Ziarah boleh, sunnah, ke kuburan terdekat. Kalau dengan safar ke Bandung misalnya, Surabaya misalnya, ke Makassar misalnya, ke Madura misalnya, haram. Masuk dalam keumuman larangan Nabi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh safar ibadah, menyiapkan perjalanan dalam rangka ibadah, kecuali menuju 3 masjid. Selain 3 masjid ini, kita tidak boleh safar ibadah. Kalau safar rihlatul ilmi, ya, mencari ilmu ke Madinah, mencari ilmu ke Syam, mencari ilmu ke Mesir, ini kaum salaf melakukannya. Kalau ke ibadah nggak ada. Saya akan ibadah di Mesir, saya akan ibadah di Syam, nggak ada, kecuali 3 masjid tadi. Saya akan ibadah di Masjidil Haram, saya akan ibadah di Masjid Nabawi, saya akan ibadah di Masjidil Aqsa, boleh. Itikaf di situ, sholat di situ, dan seterusnya. Di luar 3 masjid ini tidak boleh. Ya. Ziarah ibadah apa tidak? Jelas ibadah. Maka tidak boleh dengan safar. Nah, kaum muslimin hari ini, bahkan yang terbanyak ibu-ibu, luar biasa semangat dalam ziarah. Bahkan tadi safar, pakai bus, kadang 5 hari, kadang 6 hari, kadang seminggu, dan milih-milih mereka ziarah kubur, milih-milih. Padahal Rasul dan para sahabat ziarah kubur nggak pernah milih-milih. Asal itu pekuburan kaum muslimin didatangi. Ya. Nah, kita lihat pemahaman para sahabat. Ketika Nabi menyuruh para sahabat, fazuruha, berziarahlah kalian, jelas ini perintah. Apa kemudian para sahabat berbondong-bondong berziarah, sediakan waktu mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, atau 3 hari sekali? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Tentu pemahaman para sahabat yang lebih baik dari pemahaman kita. Kita di antara kita memahami seperti tadi, semangat berziarah, mengamalkan sabda Nabi, fazuruha, berziarahlah kalian. Nggak mungkin kita lebih semangat dari para sahabat. Kalau kita lebih semangat dari para sahabat, pasti salah. Siapa yang lebih semangat dari sahabat? Khawarij. Khawarij lebih semangat dari para sahabat. Makanya Khawarij dikatakan oleh Nabi, kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Kenapa? Mereka lebih semangat dari sahabat. Sahabat nggak ada yang mengatakan seorang muslim itu harus sempurna, harus sholat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi. Kalau sekali main judi, kafir. Nggak ada sahabat ngomong begitu. Sholat, puasa, zakat, haji, sekali minum khamar, kafir. Sekali berzina, kafir. Itu kharij. Sahabat nggak ada yang mengatakan seperti itu. Sahabat mengatakan berzina dosa besar, minum khamar dosa besar, berjudi dosa besar, tapi pelakunya tidak otomatis kafir. Nah, Khawarij lebih semangat dari para sahabat. Jadilah mereka sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Ya. Ketika para sahabat tidak memahami bahwa mereka harus semangat dalam berziarah kubur, muncullah satu kaidah. Apa? Al-amru ba'dan nahyi lil ibaha. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kan dilarang dulu. Sebelum Nabi mengatakan fazuruha,
berziarahlah kalian. Nabi melarang dulu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Kan dilarang. Tapi sekarang fazuruha. Berziarahlah kalian sekarang. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Termasuk firman Allah, ini sabda Nabi tadi ya. Ini firman Allah. Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah selesai tahallul, berburulah kalian. Kalau yang tidak memahami kaidah dan tidak mau mencontoh pemahaman para sahabat, barangkali mereka memahami, pokoknya kalau udah selesai tahallul harus berburu. Jelas sesat. Nggak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Orang kalau sudah selesai tahallul, cukur rambut, memendekkan atau menggunduli lebih baik daripada memendekkan, didoakan 3 kali, memendekkan cuma sekali. Setelah itu harus berburu. Mana dalil? Jelas ayatnya. Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah selesai tahallul, berburulah. Ini pun sama. Lihat para sahabat. Apa iya para sahabat ketika selesai tahallul langsung berburu? Nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat para sahabat selesai tahallul kemudian langsung berburu. Tentu para sahabat lebih faham dari kita semua. Pemahaman mereka muktabar, menjadi pegangan. Pemahaman siapapun bisa benar bisa salah. Pemahaman para sahabat pasti benar kalau sepakat. Kalau nggak ada bantahan dari sahabat lain tadi. Dari sini muncul kaidah yang sama. Al-amru ba'da nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kan berburu itu dilarang. Berburu itu dilarang, haram kalau sedang ihram. Kalau sedang ihram haram berburu. Nah, setelah dilarang kemudian disuruh wa idza halaltum fastadu. Jika kalian selesai tahallul, berburulah. Tadinya dilarang. Nah, perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Al-amru ba'da nahyi lil ibahah. Sama dengan bertebaran di muka bumi, ya. Kembali bertani, kembali berdagang, kembali ke pabrik, ya. Ini diperintah dalam Al-Quran, fantashiru fil ard. Berarti wajib tidak, karena diawali oleh larangan. Kan kita dilarang berjual beli, kita dilarang untuk urusan dunia ketika terdengar adzan Jumat. Setelah itu fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau sholat Jumat selesai dilakukan, bertebaranlah kalian di muka bumi. Perintah kan? Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Ya, kita siap-siap berbuka. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.